Ya, shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, pada pagi ini kita mempunyai tema yang bisa saudara lihat adalah bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara, hari-hari ini setelah kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, Tuhan perintahkan kepada kita supaya kita bertekun dalam doa. Apakah saudara sudah bertekun dalam doa? Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, kita harus bertekun dalam doa. Mari kita akan lihat, saudara-saudara, mengapa kita bisa bertekun dalam doa. Kita akan lihat berdasarkan firman Tuhan. Kita lihat, saudara, nanti sebentar kita akan membicarakan mengenai bertekun dalam doa. Itu yang pertama-tama di 12:1 itu adalah perihal Yerusalem. Saudara-saudara, murid-murid Tuhan berdoa di Yerusalem. Oke, 12:2, saudara, itu Yerusalem itu Bukit Zaitun, saudara-saudara, itu jauhnya seperjalanan Sabat. Nanti kita bisa lihat seperjalanan Sabat itu berapa kilo, ya. Dari Bukit Zaitun ke Yerusalem itu berapa kilo, ya. Kemudian kita akan lihat namanya 13:1 Selot. Selot itu apa, ya? Nanti kita akan lihat Selot itu adalah orang yang fanatik terhadap hukum Taurat Musa. Ya. Kemudian kita akan masuk, kita mulai di poin 14:1. Saudara, di sini kita akan lihat perubahan murid-murid. Saudara-saudara, setelah dia menerima roh hayat, roh kehidupan, ya, dia itu bisa bertekun. Dulunya murid-murid itu tidak bisa bertekun dalam doa, ya, tetapi karena Tuhan Yesus sudah memberikan roh kehidupan, yaitu ketika dia bangkit dan setelah itu berjumpa dengan Tuhan, dengan murid-muridnya, yaitu setelah dia kembali kepada Bapa, baru saudara-saudara, murid-muridnya bisa bertekun dalam doa. Dan saya percaya sekali saudara sudah menerima roh hayat. Harusnya saudara dan saya bisa bertekun di dalam doa. Jadi kalau belum bisa bertekun dalam doa, nah itu mesti dipertanyakan, ya. Oke. 14:2, lah bertekun dalam doa itu sehati, ya. Sehati. Sehati itu apa? Sepikir maksudnya, ya. Terus 14:3 kita akan bahas mengenai berdoa, ya. Dan poin 14:4 adalah mengenai Maria. Maria itu terakhir disebut di sini. Setelah itu Maria, ibu Tuhan Yesus, tidak pernah disebut lagi, ya, di dalam setelah Injil ini, ya. Oke, mari saudara kita lihat poin berikutnya, yaitu di dalam Kisah 1 ayat yang ke-12. Saya bacakan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Tadi saya katakan Yerusalem itu dari Bukit Zaitun, dari tempat Tuhan Yesus naik ke surga, itu seperjalanan Sabat, ya, jauhnya. Nah, perjalanan Sabat itu berapa kilometer, ya. Tapi kita lanjutkan dulu dari Kisah 1 ayat 12 ke Kisah 1 ayat yang ke-13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius,
Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot. Nah, nanti yang kita akan lihat Selot itu apa ya. Dan Yudas bin Yakobus ya. Oke, jadi nanti kita akan sampai ke Selot ini ya. Kita akan bahas juga. Mari next. Nah, ayat yang ke-14. Jadi dasar ayat kita tadi adalah Kisah pasal 1 ayat 12 sampai 14. Ayat 14 berkata begini, mereka semua, yang kita akan tekankan adalah bertekun. Ya, bertekun. Mengapa bisa bertekun? Ya. Dengan sehati, artinya sepikir. Poin yang ketiga, doa bersama-sama dengan beberapa perempuan. Ya, doa bersama-sama. Kita akan bahas doa nanti. Kemudian yang keempat adalah Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu punya saudara sedaging dari mamahnya. Karena Yusuf itu belum menikah dengan Maria waktu melahirkan Tuhan Yesus, karena Maria itu masih gadis, ya. Dia mengandung karena Roh Kudus. Oke, next. Saudara, mari kita akan lihat mengenai Yerusalem tadi. Murid-muridnya kembali ke Yerusalem untuk memegang perkataan Tuhan. Jadi saudara-saudara, saudara dan saya seharusnya pegang perkataan Tuhan. Sebagai gereja, kita harus pegang perkataannya Tuhan. Tuhan bilang apa? Tunggu di Yerusalem. Ya, Tuhan bilang apa? Berdoa di Yerusalem. Jadi jangan ada di antara kita yang tidak ikut Zoom untuk berdoa. Kita adakan saudara-saudara pagi, siang, dan malam. Ya, jadi saudara bisa ikuti mengenai itu. Pagi 4:30, siang jam 12, dan malam jam 7. Murid-murid kembali ke Yerusalem untuk memegang perkataan Tuhan. Ingat baik-baik saudara-saudara, yang namanya murid Tuhan, yang namanya anak Tuhan, yang namanya jemaat Tuhan, gerejanya Tuhan, ya saudara-saudara, kita bukan beragama, tapi kita itu menikmati Tuhan untuk membagikan kenikmatan itu kepada Tuhan dan sesama. Maka saudara dan saya harusnya seperti murid-murid Tuhan Yesus, yaitu memegang perkataan Tuhan. Memegang perkataan Tuhan itu apa? Saudara, artinya nurut. Oke. Nah, ini bisa kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 49. Begini katanya. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, kota Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara-saudara, jatah kita memperoleh kekuasaan dari tempat tinggi. Amin, saudara. Amin. Jangan enggak. Ingat saudara-saudara, Tuhan mau beri kepada kita kekuasaan dari tempat tinggi. Oleh sebab itu, kita sudah canangkan untuk tim kenabian, ada sekolah namanya sekolah kenabian, ya. Saudara-saudara, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saudara dan saya harus diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Jadi saudara-saudara, semua kita harus menjadi pelayan Tuhan. Ya, itulah saudara, Tuhan katakan, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapakku, yaitu kuasa Roh Kudus. Pada hari Pantekosta yang kita peringati minggu depan. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi saudara dan saya mestinya, harusnya saudara itu menuruti
apa yang diinginkan Tuhan, yaitu kita harus berdoa. Mereka bukan berdoanya di pagi hari, mereka berdoanya tidak siang hari, mereka berdoanya tidak malam hari, tetapi di apa hari, San? Sepanjang hari. Ya. Saudara-saudara, mari next. Di dalam Kisah 1 ayat 4. Jadi suruh tinggal di Yerusalem. Artinya apa? Saudara, suruh berdoa sampai Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Kuasa untuk apa, saudara? Melayani. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ini pusatnya, Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Janji apa yang Tuhan berikan? Dia akan memberikan kuasa kepada kita untuk melayani orang lain. Ya, ini kuasa ini berbeda dengan nafas yang Tuhan hembuskan. Terimalah Roh Kudus. Itu beda dengan hari Pantekosta. Ya, nanti kita akan lihat di sini. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ya, next. Nah, saudara-saudara, kenapa Tuhan itu suruh tinggal di Yerusalem? Ya, padahal murid-murid Tuhan itu dalam keadaan bahaya. Ya, saudara-saudara, murid-murid Tuhan itu dalam keadaan bahaya. Gurunya aja disalib. Beberapa kali Petrus ditanya waktu Tuhan Yesus akan disalib, bukankah engkau murid orang itu? Bukankah engkau dari Galilea? Bukankah engkau yang selalu bersama-sama dengan dia? Petrus menyangkal 3 kali. Tapi saudara-saudara, Petrus dan murid-murid yang lain tetap nurut sama Tuhan. Ya, saudara-saudara, jangan dimaksimalin saya, sayang. Oke. Saudara-saudara, supaya mereka dapat menerima Roh Kudus secara pengaturan Allah. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita itu supaya bisa Allah mengatur kita. Jadi bukan kita mengatur diri kita sendiri, ya. Supaya mereka dapat menerima Roh Kudus secara ekonomikal, secara pengaturan Allah, sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapa. Mereka semua adalah orang-orang Galilea, ya. Yang kumpul itu semua adalah orang-orang Galilea. Mari kita lihat next. Kisah 1 ayat yang 11. Ini tema yang kemarin pada hari Kamis, hari kenaikan Tuhan Yesus kita bahas. Dan berkata kepada mereka, Kisah 1 ayat yang ke-11, hai orang-orang Galilea, semua orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke surga. Saudara-saudara, ya, saudara-saudara, dari Bukit Zaitun ke mana? Ke Yerusalem itu, saudara-saudara, kira-kira 1,5 kilo. Ya, nanti kita bisa lihat. Jadi saudara-saudara, seperjalanan Sabat. Artinya apa, saudara-saudara? Ini adalah, saudara-saudara, dia nggak bisa kembali ke Galilea. Tapi bukan karena dia nggak bisa kembali ke Galilea, tapi karena nurut sama Tuhan. Ingat, nurut. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus nurut, saudara-saudara. Kita punya kekepalaan, yaitu Tuhan Yesus. Kita tidak boleh menjadi kepala sendiri-sendiri, ya. Saudara-saudara, terangkat ke surga meninggalkan kamu. Saudara-saudara akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Next. Bagi mereka tinggal di Yerusalem, lebih-lebih di bawah ancaman pemimpin-pemimpin Yahudi. Dia terancam, saudara. Harusnya dia kembali ke Galilea.
Tetapi dia saudara-saudara tinggal di Yerusalem. Kenapa dia tidak kembali ke Galilea? Yang pertama, nurut sama Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, hari Sabat itu mereka tidak boleh melampaui perjalanan sejauh hari Sabat, yaitu kira-kira 1,2 kilometer tadi. Ya. Jadi di sisi lain dia nurut sama Tuhan. Hukum Sabat sama hukum nurut sama Tuhan. Tetapi saudara-saudara, di samping itu mereka dalam ancaman pemimpin-pemimpin Yahudi. Di situ dia adalah orang asing di Yerusalem. Karena dia adalah penduduk Galilea. Berarti mempertaruhkan hidup mereka. Nah, saudara enggak diapa-apain aja, enggak diancam aja, saudara enggak ikut. Doa 10 hari. Ya, jadi perbandingkan kualitas mereka dengan kualitas kita. Ya, amin saudara. Ya, kita ini kan memperbandingkan ya saudara. Mari next. Nah, menurut tradisi Yahudi, seperjalanan Sabat kurang lebih sama dengan 1,2 kilo. Jadi nggak boleh lebih dari 1,2 kilo ya. Oke, jadi dari Bukit Zaitun ke mana? Ke Yerusalem itu adalah 1,2 kilometer kira-kira ya. Mari saudara next. Nah, tadi kan kita baca namanya Selot. Ya, Selot itu siapa saudara? Jadi murid Tuhan itu ada yang mempunyai satu sekte di Galilea yang secara berlebihan bergairah membela agama mereka, khususnya hukum Taurat Musa. Ya, jadi ini mau ditunjukkan bahwa murid Tuhan Yesus itu ada yang menganut sekte Selot tadi, ya, yang berada di Galilea. Jadi saudara, walaupun dia sekte Selot, ya, pemegang secara berlebihan bergairah membela agama mereka, yaitu mengenai hukum Taurat, tapi dia tetap nurut, ya kan. Next. Nah, saudara akan bisa lihat di Matius 10 ayat yang keempat dikatakan Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jadi saudara, Simon itu ada namanya Simon Petrus, tetapi juga ada yang namanya Simon orang Selot ya. Oke, sama-sama Simon ya. Oke. Kalau Simon Petrus atau dikasih nama Tuhan Yesus namanya Petrus. Ayat next. Nah, sekarang kita bicara mengenai bertekun. Oke. Sebelum kematian Tuhan, ini saudara perhatikan sungguh-sungguh. Ya, saudara termasuk yang mana? Ya. Sebelum kematian Tuhan, murid-murid tidak berminat mendoakan perkara-perkara rohani. Nah, tapi saya percaya saudara bukan seperti ini. Ya, saudara berminat mendoakan perkara-perkara rohani. Tapi, saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus belum menghembuskan nafasnya, terimalah Roh Kudus itu, saudara-saudara, murid-murid Tuhan itu tidak berminat untuk berdoa mengenai perkara-perkara rohani. Nah, kita coba lihat di dalam Lukas 22 ayat 40. Di dalam Lukas 22 ayat 40, saudara-saudara dikatakan, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Waktu di mana ini? Di Taman Getsemani, ya. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Padahal Tuhan Yesus mau disalib. Ya kan? Next. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur
Apa saudara? Tidur. Karena duka cita. Coba lihat saudara. Sebelum Tuhan Yesus menghembuskan nafasnya, sebelum Tuhan Yesus bangkit, dan sebelum Tuhan Yesus secara diam-diam naik ke surga. Ya. Secara diam-diam naik ke surga. Karena waktu mau dipegang Maria Magdalena, Tuhan Yesus bilang, jangan pegang dulu aku. Aku belum kembali kepada Bapa. Tetapi saudara-saudara, setelah Tuhan Yesus kembali ke Bapa, secara diam-diam dia turun lagi dan dia menunjukkan kepada murid-muridnya, coba pegang tanganku yang berlubang. Masukkan tanganmu ke dalam lumbungku. Lihat lambungku. Ya, lihat ya. Mau dipegang. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menghembuskan Roh Kudusnya. Lah, menghembuskan Roh Kudus itu roh apa, saudara? Bisa dibantu saya? Siapa namanya? Gulo? Bisa dibantu yang lain? Itu roh kehidupan atau roh hayat. Itu adalah roh Tuhan yang diberikan pada kita. Jadi seperti saudara, walaupun saudara belum berdoa dalam roh, belum dibaptis dengan Roh Kudus, tapi kita semua itu sudah menerima roh kehidupan, Roh Kudus, roh kehidupan. Ya, kalau saudara belum menerima roh kehidupan, saudara seperti murid-murid Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus mau disalib, suruh berdoa, ditinggal tidur. Coba saudara, ya kan? Oke, next. Ya. Kalau kita lihat di Lukas 22 ayat 46, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, saudara, kenapa kita harus berdoa supaya jangan jatuh di dalam pencobaan? Ya, oke. Ini ketika, oke, mari next. Nah, jadi kalau orang nggak mau berdoa, itu apa yang terjadi? Ya, saudara-saudara, kalau saudara belum menerima roh kehidupan, saudara pasti nggak suka berdoa. Nah, saya lihat di sini saudara pasti suka berdoa semua. Kenapa? Karena saudara sudah menerima Yesus, menerima roh kehidupan itu. Roh Kudus yang memberi kehidupan, yang memberi jaminan hidup kekal itu. Nah, tetapi saudara, kalau saudara belum menerima, atau waktu itu murid-murid Tuhan Yesus belum menerima, saudara-saudara, kerjaannya apa saudara? Bertengkar. Ya, saudara-saudara. Sebaliknya mereka bertengkar. Siapa di antara mereka yang dianggap terbesar? Jadi kalau saudara belum punya roh kehidupan, saudara nggak suka berdoa. Ya, kenapa saudara-saudara? Belum ada roh kehidupan. Belum ada Roh Kudus, jaminan hidup kekal itu. Nah, saudara, maka itu saudara-saudara, kita akan suka bertengkar. Tapi saya percaya di sini nggak ada yang suka bertengkar. Amin, saudara. Ya, karena apa? Kita sudah punya roh kehidupan. Ya, saudara-saudara, mungkin saudara kalau toh bertengkar, karena pikiran saudara tidak terarah kepada Roh Kudus yang tinggal di dalam roh kita. Ya, itu bisa kita lihat di dalam Lukas 22 ayat 24. Nah, kalau saudara belum menerima roh kehidupan, Roh Kudus di dalam hidup saudara, kalau saudara belum menerima hidupnya Tuhan Yesus, maka Lukas 22 ayat 24, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Ya kan? Suka berkompetisi siapa yang lebih besar. Saudara-saudara, kita sebagai gereja, sebagai tubuhnya Tuhan, nggak ada yang lebih tinggi. Ya, yang tertinggi adalah Tuhan. Kita sendiri adalah sama. Amin, saudara. Sama apa enggak sama? Sama, ya. Saudara kita ini sama. Hanya ada bedanya di antara kita.
Ya, tapi sama. Ya. Itulah sebabnya, saudara, kalau ada satu yang bernubuat, ya, kalau ada satu yang bernubuat, saudara, atau satu yang membuat penyataan, mesti diapakan, saudara? Dikonfirmasi. Ya, harus dikonfirmasi. Ya, konfirmasi, saudara, di dalam Alkitab diceritakan kalau ada 3 orang nabi datang ke tempat kamu, kemudian di dalam kelompok kamu itu menerima penyataan Allah. Ketika nabi-nabi itu bernubuat, saudara, nabi itu harus diam. Ya, itu aturan yang Tuhan, supaya tidak terjadi kekacauan. Ya, jadi memang ceritanya begitu. Saudara-saudara, kita ini tidak ada yang lebih tinggi, tetapi semua penyataan-penyataan nabi itu harus dikonfirmasi. Jadi enggak ada, saudara-saudara, yang bisa menyatakan diri begini, ya. Kalau begini, kemudian di dalam persekutuan itu, saudara-saudara, ada seorang yang mendapat penyataan. Ya, nabi kan bisa memberi penyataan, oh tadi saya punya pendapat begini, oh saya punya pendapat begitu. Pendapatnya itu di luar gereja, di luar doa, di luar persekutuan. Itu passwordnya kalah dengan yang ada di dalam persekutuan. Ya. Jadi tahu password ya saudara, grade-nya ambil keputusan itu yang ada di dalam persekutuan. Jadi zaman dulu sebelum mereka menerima roh kehidupan, yaitu Roh Kudus, kehidupan Yesus yang dia terima, maka terjadilah juga pertengkaran di antara murid-muridnya. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Saudara dan saya harus perhatikan, kita ini tubuhnya Tuhan. Amin. Jadi tidak ada yang lebih besar. Semua harus tunduk kepada Tuhan. Ingat murid-murid, kalau mereka punya konflik, saudara, mereka berdoa bersama-sama. Apa yang dinyatakan Tuhan? Ya, apa yang dinyatakan Tuhan? Contoh, saudara-saudara, waktu itu terjadi yang namanya, saudara-saudara, murid daripada Paulus. Murid Paulus ini, saudara-saudara, dia nggak bersunat. Terjadilah konflik. Ya, konflik di dalam jemaat di Yerusalem itu. Kemudian Petrus berkata, ya, tentu Petrus berkata menurut apa yang diilhamkan. Melarang itu dari luar. Tetapi apa yang diputuskan oleh Petrus? Petrus berkata begini, saudara-saudaraku, ya, semua harus dalam kerendahan hati. Tatkala aku tidak mau, ya, menjumpai Kornelius, sebelum itu Tuhan berkata kepadaku, 3 kali Tuhan kasih makanan babi. Ya, haram maksudnya, ya, enggak babi ya. Pokoknya makanan haram. Petrus bilang begini, dia kan pemegang hukum Taurat. Saya enggak mau, Tuhan, ini haram. Dikasih lagi haram, dikasih lagi haram. Terus Tuhan bilang, apa yang dihalalkan Tuhan tidak boleh diharamkan oleh manusia. Terus ada orang yang mencari akan Petrus. Setelah itu kemudian Tuhan berkata, turun kamu, pergilah bersama dia. Kemana saudara? Ke Kornelius, ya, si orang kafir itu. Ya, jadi saudara-saudara, keputusan apapun itu harus diputuskan dengan kepala dingin. Ya, kepalanya harus tenang, diarahkan kepada Roh Kudus yang di mana Gulo? Ada mic-nya, nggak bersuara? Di dalam. Nah, jadi segala keputusan kita harus dikonfirmasi dengan Roh Kudus yang di dalam. Tidak boleh kita jadi kepala sendiri-sendiri. Oke. Next.
Tetapi setelah kebangkitan dan kenaikan Tuhan, setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikan Tuhan, keadaan rohani mereka berubah secara drastis. Ya, kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus setelah kebangkitannya dan kenaikannya, keadaan rohani mereka berubah secara drastis. Kenapa kok berubah? Waktu dia bangkit, saudara-saudara, waktu dia bangkit sebelum naik, sebelum kembali kepada Bapa terlihat oleh semua orang, maka Tuhan Yesus sudah memberikan nafasnya, pneumatik yang kemarin saya sebutkan. Tekanan udara yang begitu besar yang kemudian dilepaskan, yaitu roh hayat itu dilepaskan. Terimalah Roh Kudus, ya. Maka itu keadaan rohani mereka berubah secara drastis. Disuruh doa, dia malu berdoa. Kalau dulunya disuruh doa tidur, ya kan? Oke. Next. Meskipun hari Pentakosta belum tiba, waktu itu murid-muridnya sudah mau berdoa, ya. Karena dia sudah menerima Roh Kudus. Roh Kudus dalam bentuk roh kehidupan, roh hayat, roh kehidupan, bukan roh kuasa. Kalau seminggu lagi yang akan datang itu roh kuasa. Tapi kapan roh kehidupan atau roh hayat itu ada? Ketika engkau buka hati terima Yesus. Mestinya kita semua suka berdoa, ya. Memikirkan hal-hal yang rohani. Ya, sudah hal-hal yang apa yang diinginkan Tuhan, bukan apa yang diinginkan kita. Pentakosta belum tiba dan mereka belum menerima pencurahan Roh Kudus secara ekonomikal pada Kisah pasal 2, ya. Jadi hari Minggu depan kita akan menerima pencurahan Roh Kudus, memperingati menerima pencurahan Roh Kudus secara pengaturan Allah. Ya. Allah secara pengaturan Allah. Secara pengaturan Allah itu apa, Saudara? Saudara diberi kuasa pada Kisah pasal 2. Namun mereka tidak saling berebutan. Sebaliknya mereka berbeban untuk berdoa dengan tekun dan sehati. Setelah menerima kehidupan Tuhan, nafas Tuhan tadi, hidupnya Allah tadi, saudara-saudara, mereka itu bisa berdoa dengan tekun dan sehati. Mestinya loh saudara, saudara dan saya ini harusnya bisa berdoa untuk 10 hari supaya saudara dan saya menerima Roh Kudus, ya, Roh Kudus secara kuasa, ya. Oke, next. Ini adalah tanda dan bukti yang kuat bahwa mereka telah menerima roh hayat, roh kehidupan yang diam di dalam secara esensial pada hari kebangkitan Tuhan. Jadi pada hari kebangkitan Tuhan, dia itu memberikan nafasnya, yaitu saudara bisa lihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 22. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ya, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini yang dimaksud roh hayat, yaitu ketika Tuhan Yesus bangkit pada paginya ketemu Maria Magdalena, kemudian Tuhan Yesus naik ke surga, malamnya dia berjumpa dengan murid-muridnya, terimalah Roh Kudus. Itu roh hayat, roh kehidupan. Kapan Roh Kudusnya? Ya, saudara-saudara, setelah 10 hari kemudian Tuhan memberikan Roh Kudus dalam bentuk roh kuasa di dalam Kisah 1 ayat yang Kisah pasal 2 tadi, ya. Oke, lanjut. Ini juga suatu bukti bahwa mereka telah dikuatkan dalam pengaturan perjanjian baru Allah, penglihatan akan kenaikan Tuhan, ya. Saudara-saudara, mari kita akan lihat yang berikutnya. Sehati. Apa yang dimaksud sehati? Sehati itu sepikir,
ya. Hati, ya. Hati, sehati, sepikir. Pikirannya siapa? Gulo. Bukan pikirannya kita, pikirannya siapa, Saudara? Roh Kudus, ya. Kenapa kita kok bisa sehati? Kenapa kita kok sepikir? Karena pikiran kita sendiri kita taruh di atas roh. Jadi kita itu ngikuti apa yang dipikirkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam roh kita. Oke, next. Murid-murid mungkin berdoa agar dicurai dengan mengenakan roh kuasa yang dijanjikan Bapa, ya. Murid-murid itu kenapa kok berdoa? Supaya dia menerima roh kuasa itu, Roh Kudus, roh baptisan Roh Kudus, pemenuhan, penenggelaman kita di dalam Roh Kudus. Saudara-saudara, ceritanya begini, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Tetapi kalau hari Pentakosta itu Roh Kudus memenuhi, maka itu disebut dibaptis dengan Roh Kudus, ya. Ditenggelamkan, ya. Hari Pentakosta itu adalah kita ditenggelamkan dalam Roh Kudus. Kalau tadi waktu engkau terima Yesus itu belum ditenggelamkan dalam Roh Kudus, tapi diapain, saudara? Diisi Roh Kudus, didiami Roh Kudus, tapi belum ditenggelamkan oleh Roh Kudus, ya. Mari kita lihat, ya. Untuk hal ini Tuhan telah menyuruh mereka tinggal di Yerusalem. Jadi tinggal di Yerusalem untuk apa, saudara-saudara? Tinggal di Yerusalem itu bukan untuk menerima Roh Kudus, tetapi menerima kepenuhan Roh Kudus atau menerima baptisan Roh Kudus, ya. Jadi kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara itu punya kuasa. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Jadi saudara mestinya bertekun dalam doa walaupun dalam bahaya. Ya, saudara. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, ya. Jadi berdoa supaya kita, ya, 10 hari itu berdoa supaya kita apa, saudara? Diperlengkapi dengan kekuasaan maha tinggi, ya. Oke, next. Kisah 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Padahal bahaya di Yerusalem. Dia orang asing di kota itu. Dan dia dikejar-kejar, ya, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Oke, next, ya. Mereka mungkin berdoa untuk amanat yang Tuhan berikan pada mereka di dalam Lukas 24 dan Kisah Rasul, untuk memikul kesaksiannya sampai ke ujung bumi. Jadi saudara berdoa untuk dibaptis Roh Kudus, untuk dipenuhi Roh Kudus itu untuk apa, saudara? Kalau saudara dihembusi oleh Roh Kudus, ditinggali oleh Roh Kudus, saudara itu supaya punya jaminan hidup kekal. Tetapi doa 10 hari itu supaya saudara punya kuasa untuk bersaksi sampai ke ujung bumi, ya. Jadi kita ini bukan mau hidup kekal aja, hanya untuk menikmati Tuhan saja. Tapi kewajiban kita adalah memberi kenikmatan kepada Tuhan dan sesama, yaitu memberikan kesaksian sampai ke ujung bumi, ya. Jadi orang yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, orang yang berdoa di dalam roh, saudara-saudara, itu artinya engkau sudah dibaptis. Saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau saudara dipenuhi, apa yang terjadi, saudara-saudara?
saudara akan menerima kuasa untuk menjadi apa saudara? Saksi. Sebentar, saya mau ngomong supaya lebih lugas. Kalau saudara mengeluarkan buah-buah roh, pikirannya tenang, hatinya lega, itu sudah menerima yang mana saudara? Bisa dibantu saya? Pikirannya tenang, hatinya lega. Wah, pikiranku tenang, hatiku lega. Gampangnya gini, setelah kamu terima Yesus atau setelah dibaptis Roh Kudus? Kiel. Ayo Kiel, dijawab. Terry. Waktu pikiranmu tenang, hatimu lega. Ketika kamu menerima Tuhan Yesus, yaitu menerima jaminan hidup kekal atau menerima baptisan Roh Kudus. Enggak dengar, Ter. Apa? Ya, betul. Ya. Jadi, saudara-saudara, tapi kalau saudara bisa berdoa dalam bahasa roh, kemudian saudara bisa menafsirkan bahasa roh, kemudian saudara bisa rasakan hadirat Tuhan. Ya, saudara, hadirat Tuhan dalam bentuk urapan Tuhan, kuasa. Kalau hadirat itu adalah kehadiran Tuhan. Ya, semua kita sudah menerima kehadiran Tuhan. Tapi kalau kita sudah dipenuhkan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, kita itu menerima urapan. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Ya, terima kasih. Saudara-saudara, jadi siapakah yang bisa menghancurkan kuasa dosa? Saudara, memang betul kita punya Roh Kudus di dalam kita. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita bisa melepaskan ikatan-ikatan dosa dalam hidup kita. Juga menolong orang lain, bisa memberi kenikmatan kepada orang lain. Ya, mari kita lihat di dalam Lukas, ya. Di dalam Lukas 24 ayat 47 sampai 48. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksiku dari semuanya itu. Jadi kalau saudara sudah mengalami, ya, saudara-saudara sudah mengalami, begitu saudara dilepaskan dari. Saudara-saudara, kalau saudara baru terima Yesus, baik, bohong, baik cuma luarnya, dalamnya enggak ada, ya. Dari mana saya bisa bicara ini? Saya ngalami. Kalau seseorang belum dibaptis Roh Kudus, saudara-saudara, dia terus berperang sama setan dan kalah. Daging lebih kuat daripada Roh Kudus yang ada di dalam. Tapi kalau roh saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, daging kalah. Setan di dalam daging kalah. Itulah sebabnya kita harus penuh dengan Roh Kudus. Nah, kalau penuh dengan Roh Kudus, saudara begini saja, saudara bisa menikmati, saudara, urapan Tuhan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ya, dan itu mesti kita kejar, supaya kita bisa jadi saksi kepada orang lain. Kamu mau merasakan urapan Tuhan? Ya, oh ya, aku mau. Saudara, terima Yesus. Setelah terima Yesus, berikan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Ya, dan orang itu akan menerima baptisan Roh Kudus. Mereka bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Bukan bahasa roh saja, saudara. Maka itu saya akan bikin sekolah kenabian. Ya, saudara bisa melihat. Awal gereja ini berdiri, saudara, hanya sekelompok orang-orang remaja. Saudara-saudara,
dia pergi ke sekolah, di sekolahnya dia menyaksikan Yesus itu hidup. Kamu bisa melihat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Teman-temannya ngumpul, diajak doa bareng-bareng. Semua pada bisa ngelihat masing-masing. Memang siapa kita sehingga kita bisa membuat orang lain itu bisa melihat penyataan-penyataan Allah? Enggak. Ya, saudara-saudara. Jadi bagaimana kita menjadi saksi Tuhan? Menjadi saksi Tuhan itu bukan ini loh, Alkitab ini loh, makan ini makan. Bukan. Tetapi saudara-saudara, saudara nyatakan apa yang engkau alami. Kenikmatan yang engkau alami dari Tuhan. Tunjukkan bahwa saudara bisa memberi kenikmatan kepada Tuhan dan memberi kenikmatan kepada sesama. Ya, inilah tugas kita setelah kita menerima Roh Kudus. Oke. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Next. Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara itu punya kuasa, saudara. Kuasanya apa? Ayo sembahyang. Kalau engkau terima Yesus, oke, terima jaminan hidup kekal. Tapi kalau engkau menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, engkau akan dipenuhkan Roh Kudus. Engkau akan ditenggelamkan Roh Kudus. Engkau akan memperoleh kuasa, karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, saudara. Amin. Next. Allah akan mencurahkan rohnya bagi penyelesaian pengaturan perjanjian barunya. Dan Tuhan telah berjanji untuk melakukannya. Ya, saudara-saudara, Tuhan akan menyelesaikan pengaturan perjanjian baru. Apa itu? Saudara-saudara, kita dari kita kepada yang lain. Kepada yang lain melalui kepenuhan Roh Kudus, melalui kuasa Tuhan. Next. Tetap dia masih memerlukan umat pilihannya. Berdoa untuk hal ini. Jadi Tuhan Yesus itu pengen kita tetap berdoa ya, melalui kita. Sebagai Allah di surga, Tuhan Yesus memerlukan kerjasama manusia di bumi bagi penyelesaian rencananya. Tuhan Yesus di surga, kemudian dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita supaya pekerjaan Tuhan Yesus dilanjutkan untuk orang lain. Jadi jangan menikmati Tuhan sendiri. Berikanlah kenikmatan itu kepada orang lain. Dan berikanlah kenikmatanmu kepada Tuhan. Next. Mengenai berdoa. Doa 120 murid Tuhan selama 10 hari telah memenuhi keperluan Allah. Maka itu Tuhan mulai mencurahkan Roh Kudus. Mari next. Nah, Maria disebut yang terakhir dalam perjanjian baru. Maria siapa ini, saudara? Murid? Ibu? Ibu siapa? Ibu Yesus. Ibunya Tuhan Yesus ya. Ya, itu terakhir di sini disebut dan tidak disebut-sebut lagi. Saudara-saudara, saudara dan saya sudah menerima Yesus. Mestinya punya kerinduan untuk berdoa 10 hari. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi, saudara-saudara, itu adalah jaminan hidup kekal. Tapi Tuhan tidak mau di situ. Tuhan mau apa, saudara? Yang kedua adalah Tuhan mau supaya engkau menerima kuasa. Roh Kudus yang tinggal di dalammu itu bersumber, terus mengalir sampai memenuhi rohmu, memenuhi jiwamu, memenuhi tubuhmu. Dan sehingga hidupmu itu merasakan urapan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir. Cek dalam hidup sehari-hari. Apakah urapan Tuhan itu mengalir dalam seluruh tubuhmu? Ya, taruh pikiranmu ke atas roh Tuhan yang ada di dalam rohmu.
Biarlah roh Tuhan itu memenuhi. Kalau engkau memenuhi, Tuhan mau apa saudara? Supaya saudara menjadi saksi. Saksi itu apa? Saya suka begini saya ngomong. Saudara-saudara, semua orang itu kan jualan, saudara. Saudara belum nikah kan jualan juga. Ya kan? Tuh, saya suka lihat ada orang multimedia kita kalau di Zoom itu matanya begini-begini, rambutnya digini-giniin, ya kan? Oh, saya lihat ini, waduh, ini lagi jualan gitu ya. Ya kalau namanya perempuan kan jualan, laki-laki kan jualan juga kan? Ya kan? Sudah nikah pun kan jualan kan? Jualan untuk suaminya sendiri, istrinya sendiri, betul? Iya. Betul apa enggak? Betul. Kalau enggak betul ya udah saudara, enggak usah mandi 10 hari, ya kan? Kan kita mesti tetap jualan, mempertahankan produk. Sama. Saudara, kalau saudara kerja di kantor, pasti harus ada produk unggulan, saudara. Bagaimana produk itu supaya kita bisa jual dan orang itu membeli. Harus punya produk unggulan. Kalau saudara pelayanan, saudara juga harus punya produk unggulan. Ya, jadi masing-masing gereja itu beda karena punya produk unggulan masing-masing. Ya, kira begitulah. Jual asuransi, semua orang jual asuransi. Tapi kantor kita jualannya asuransi gimana? Paling murah, klaimnya terjamin, klausulanya lengkap, ya kan? Dan saudara-saudara, full jaminan, pasti. Ya, sama. Kalau yang saudara tawarkan ke dunia apa? Apa yang saudara tawarkan ke dunia? Kalau engkau ikut Yesus, hidup kekal. Pikiran lega, hati tenang. Terus, sepanjang hidupmu engkau akan bisa merasakan urapan Tuhan. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Ya, terus kamu bisa rasa urapan Tuhan. Loh, urapan untuk apa? Ya, urapan itu untuk menjadi saksi. Kalau orang lain bisa menerima urapan Tuhan, dia juga kalau sakit pasti sembuh. Kalau kerja pasti berhasil. Kalau berkeluarga, pasti keluarganya walaupun angin badai itu menerpa, tapi bisa tenang. Pastikan ada urapan Tuhan yang besok kita peringati hari Pantekosta. Mari kita bangkit berdiri.